Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Mungkin portofolionya teman-teman ya, ini mungkin portofolio teman-teman mengalami koreksi cukup dalam ya. Kenapa sih IHSG hari ini ya? Itu koreksi cukup dalam, minus 2,34%. Ada apa? Kemudian kalau teman-teman cek ya, segmen dari energi juga mengalami koreksi dalam. Ada apa dari IHSG dan segmen energinya ya, sektor energinya. Apa yang menyebabkan kemudian masih ada potensi kah untuk rebound kembali? Teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Mungkin saya tidak akan memberikan watchlist saham ya, tetapi saya akan mereview beberapa saham yang menurut saya sedikit banyak mempengaruhi penurunan hari ini ya, dan beberapa alasannya saya akan paparkan. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama ada komposit ya. Seperti yang tadi saya singgung di awal bahwa komposit hari ini mengalami koreksi cukup dalam ya, minus 2,34% ke level 6.653. Kalau dilihat secara kasat mata di sini IHSG kita atau komposit ini tidak mampu breakout dari area resist 6.900 ya. Area resist tersebut itu ada di level psikologis 6.900, kemudian ada EMA 50 dan EMA 200 yang telah berpotongan di area tersebut ya. Jadi cukup kuat, area resist cukup kuat, dan dia IHSG gagal breakout dari level tersebut sehingga dia mengalami koreksi. Kemudian alasan kedua ya, penyebab keduanya adalah kekhawatiran dari pernyataan dari The Fed ya, bahwa ada potensi untuk tetap menaikkan tingkat suku bunga supaya inflasinya terkendali itu. Kemudian yang ketiga adalah sektor-sektor energi ya, seperti minyak dunia, kemudian batu bara ya, itu mengalami koreksi cukup dalam sehingga berdampak terhadap harga dari saham emiten energi maupun minyak ya. Jadi otomatis akan berpengaruh. Kemudian yang keempat, ada juga pengaruh bahwa dana asing atau outflow asing masih tetap terus terjadi di IHSG kita ya. Walaupun kalau teman-teman lihat secara volume ada perbaikan ya, memang karena awal tahun ya, mungkin awal-awal dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 itu relatif tidak terlalu banyak transaksi ya, volumenya cukup kecil. Kalau per kemarin tanggal 4 itu sudah mencapai 10T ya, sudah hampir normal kembali ya, seperti itu. Dan kalau teman-teman cermati juga, asing tetap keluar, jadi mulai keluar dari pasar modal Indonesia, dialihkan kemana atau rotasi sektor kita belum tahu ya. Yang pasti yang jelas bahwa asing keluar dari saham-saham big cap ya, let's say perbankan, kemudian ASI, Telkom, seperti itu, dan ditambah sektor energi yang mengalami koreksi cukup dalam sehingga IHSG kita mengalami koreksi 2%-an seperti itu. Nah, kalau ditanya kemana sih arah pergerakan komposit, kalau dilihat mengingat besok itu Jumat, biasanya profit taking ya, rawan profit taking, maka dilihat dari chartnya juga ada potensi untuk IHSG melanjutkan penurunan ya. Kemana arah pergerakannya? Mungkin dia akan meretest support 6.600 ya, di area sana. Kalau 6.600 nya ini mampu menahan ya, seperti yang di bulan Mei 2022 maupun bulan Juli 2022, maka ada peluang untuk IHSG mengalami rebound. Tetapi kalau seandainya dia 6.600 nya ini tidak mampu menahan, maka ada potensi koreksi lanjutan ke area support berikutnya di level 6.500. Jadi teman-teman bisa cukup clear ya, cukup tahu apa yang harus dilakukan dan kemana arah support berikutnya ya. Itu untuk komposit. Kita lanjut ke saham
sektor energi yang tadi saya singgung ya. Contohnya kita coba di sini ada Indo Tambang Raya Mega ya, ITMG. Yang hari ini kalau teman-teman sadari bahwa ITMG saham premium ya, itu mengalami koreksi cukup dalam, minus 6,33% ke level 35.150 ya. Jadi sebesar ITMG pun itu ARB ya hari ini. Kenapa sih? Karena seperti yang tadi saya singgung bahwa harga minyak dunia mengalami penurunan, harga batubara Newcastle juga mengalami penurunan, sehingga saham-saham sektor batubara, energi, minyak itu mengalami koreksi cukup dalam. Nah, untuk ITMG sendiri teman-teman perlu lihat ya. Kalau dilihat dari posisi body candle yang cukup solid ya, dan dia ditutup ARB, maka ada potensi kontinuitas atau lanjutan, sehingga bisa dipastikan bahwa 37.000 ini sudah ke breakout ya, sudah ke breakout. Dari volume juga keluar ya, volume hari ini cukup tinggi, itu menunjukkan bahwa dia ada potensi breakout. Nah, breakdown dari 37.000 ya di area sana. Kemudian kalau seandainya dia breakdown dari 37.000, kemana arah pergerakannya? Kalau dilihat di sini sebenarnya ada area support ya, support minornya ya di area 32 ribuan, di area sini 32, 33 ribu, ada area support di sana ya. Jadi teman-teman bisa tunggu. Kalau mau misalnya entry ITMG, mungkin teman-teman bisa tunggu di area support ya, 33.000 atau under 33.000 ya, 32.000 seperti itu. Nah, kalau ditanya loh, kenapa saya harus entry? Karena ini kan sudah patah dari EMA 200. Kalau dilihat posisinya memang ada besar kemungkinan dia patah dari EMA 200-nya. Tetapi kalau dilihat prospeknya masih cukup oke ya, masih cukup bagus untuk sektor dari batubara ya. Mungkin ada teknika rebound atau pantulan sehingga teman-teman bisa manfaatin atau manfaatkan seperti itu. Kemudian garis MACD ini jelas mengarah ke bawah, menunjukkan apa ada tekanan jual. Kita bisa konfirmasi ke broker summary-nya ya. Kita coba cekkan di sini ITMG ya dengan value net. Di sini jelas bahwa distribusi masif ya. Hari ini ada YU, RX, DX, KZ dan PD. Ada distribusi masif yang nampung siapa? Ada SKI, BQ, BB, YP dan KK. Apakah foreign-nya juga keluar? Kita coba cek di sini ya. Foreign flow-nya distribusi oleh asing ya, asing ada keluar, ada jualan juga seperti itu, walaupun tidak masif ya, tetapi asing keluar dari ITMG ya, seperti itu. Kemudian kita contohkan yang lain, kita ambil Adro atau Adaro Energi Indonesia, juga mengalami koreksi cukup dalam, ARB ya, minus 6,06% ke level 3.100. Kalau dilihat dia sudah konfirmasi breakdown dari EMA 200 ya. EMA 200-nya ada di 3.370. EMA 50 ada di 3.730-an ya, di area sana. Kalau dilihat dari posisinya, kemudian garis MACD yang mengarah ke atas, mengarah ke bawah, kemudian volume yang hari ini cukup tinggi ya, dia konfirmasi di bawah. Kemudian ada menunjukkan tekanan jualnya cukup tinggi. Kita bisa cek di sini broker summary-nya ya, Adro. Untuk Adro sendiri kita bisa cek di sini broker summary-nya ada distribusi masif ya oleh YU, ZP, CC, MG dan BB. Yang nampung BK, GR, CS, SK dan YP. Jadi cukup clear bahwa contohnya ITMG, Adro ini mengalami koreksi cukup dalam karena sentimen dari energinya yang mengalami penurunan ya, batubara, energi, minyak itu turun. Di sisi lain asing tetap keluar ya, mulai keluar. Apakah dia rotasi sektor? Mungkin iya, mungkin tidak, atau mungkin bisa jadi dia pindah haluan
ya dari pasar modal Indonesia misalnya ke pasar modal negara yang lain, itu masih mungkin seperti itu. Kemudian kita coba cek berikutnya ya, yang sangat familiar ada BBCA dan BBRI, BMRI ya, saham-saham big caps juga hari ini mengalami koreksi ya. Contoh BBCA ini mengalami koreksi minus 1,2% ke level 8.250. Kalau dilihat BBCA ini meretest support kuatnya ya, sempat beberapa kali tersentuh ya, tetapi terjadi pantulan di sana atau mampu menahan pergerakannya ya di area 8.200 sampai dengan 8.250 ya. Sempat tadi membentuk low-nya di 8.150, kemudian ditutup mengalami kenaikan dikit ya di 8.250. Kalau dilihat dia masih meretest atau di atas EMA 200 ya, seperti itu. Apakah teman-teman bisa manfaatkan untuk entry saham BBCA di area support? Mungkin bisa teman-teman cicil beli ya, cicil beli, jangan full power ya. Mulai cicil beli, mungkin ambil beberapa lot atau beberapa persen dari money managementnya teman-teman, itu mungkin masih bisa. Kenapa saya bilang jangan full? Takutnya ketika dia berada di support ini dan distribusinya masih berlanjut, teman-teman nanti kena guyur ya. Teman-teman nanti beli di harga lebih tinggi padahal mungkin bisa dapat harga yang lebih rendah. Jadi teman-teman cicil aja beli, tunggu kalau seandainya dia gagal bertahan, mengalami penurunan, mungkin bisa entry lagi, tambah muatan di daerah support yang lebih bawah, seperti itu. Kita coba cekkan di sini broker summary-nya untuk saham-saham big caps ya. Itu kita bisa cek foreign flow-nya ya. Kita coba cekkan di sini BBCA. Untuk BBCA jelas ya, distribusi oleh ZP, RX, KZ, BK, dan YU. Apakah foreign distribusi? Kita bisa cek di sini. Foreign distribusi ya. Jadi jelas bahwa foreign tetap outflow. Seperti itu. Apakah bisa cicil beli? Mungkin seperti yang tadi saya jelaskan ya, cicil aja beli, tetapi dengan money management yang terukur, jangan full power. Kita lanjut ke saham keempat ya, BBRI. Ini juga mengalami koreksi cukup dalam ya, BBRI ya, 2,73% ke level 4.640. Kalau dilihat dia breakdown dari EMA 50-nya ya, di area support 4.800 ya, breakdown sekarang menguji area support berikutnya ya di 4.400. Sebenarnya sempat di bawah 4.600, tetapi di akhir ada tarikan ya, pantulan ke level 4.640. Apakah bisa entry di posisi sekarang? Sama halnya dengan BBCA, bisa coba teman-teman spekulasi buy dengan porsi yang terukur ya, seperti itu. Kalau dilihat dia masih di atas EMA 200 ya, kemudian garis MACD ini jelas menunjukkan mengarah ke bawah, mengindikasikan apa, ada tekanan jual. Kemudian volume mengkonfirmasi ya, kemarin dia meretest EMA 50-nya, kemudian hari ini breakdown dari EMA 50 disertai volume yang lebih besar. Jadi dia konfirmasi break dari EMA 50-nya. Kita coba cek broker summary-nya. BBRI. Kita cek di sini, BBRI jelas distribusi ya, cukup masif oleh ZP, BB, RX, TP, dan CS. Yang nampung siapa? CC, YP, PD, LG, dan EP ya. Seperti itu. Kalau dilihat BBCA maupun BBRI asingnya masih keluar ya, atau distribusi menunjukkan apa, ada potensi lanjutan. Jadi teman-teman mungkin bisa lebih sabar ya, tunggu, mungkin bisa untuk BBRI tunggu di 4.600 ke bawah ya, sampai dengan 4.500 mungkin bisa dapat lebih murah dengan porsi yang terukur ya, jangan langsung ambil banyak atau full power seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya, BBNI ya.
atau Bank Negara Indonesia hari ini juga mengalami koreksi ya, minus 1,91%, hampir 2% ke level psikologi 9.000. Sebenarnya kalau dilihat sempat di bawah 9.000, tetapi di akhir tetap ada tarikan ya, jadi ditutupnya di level 9.000. Kalau dilihat posisinya ya di sini, ini masih dia cenderungnya sideways ya, di range 9.000 sampai dengan 9.700-an itu masih sideways. Posisi EMA 50-nya ada di 9.300, sedangkan EMA 200-nya ada di 8.600. Kemudian volume hari ini, penurunan hari ini disertai dengan volume ya. Garis MACD ini sudah mulai mengarah ke bawah, mengindikasikan tekanan jual. Kita coba pastikan ada tekanan jual BBNI. Untuk BBNI kita bisa cek di sini ada distribusi ya, oleh CS, ZP, KZ, BD, DX dan AO. Apakah foreign juga keluar? Kita lihat di sini. Foreign masih keluar ya. Foreign masih keluar. Ya, seperti itu. Jadi, untuk teman-teman apakah bisa entry di posisi sekarang? Mungkin bisa ya, karena menurut saya ini ada yang nahan di harga 9.000-an ya. Jadi masih ada tahanan atau ada yang tampung harga BBN ini di level 9.000, sehingga harganya masih ditutup di level psikologi 9.000. Jadi mungkin teman-teman bisa spekulasi buy untuk porsi yang relatif terukur ya. Jangan langsung full power, takutnya dia di break tidak mampu bertahan, breakdown, teman-teman nanti minusnya cukup dalam. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang lebih sabar ya, mungkin lebih sabar, kalau seandainya dia dikasih koreksi lebih dalam, mungkin bisa tunggu di level 8.600 sampai dengan 8.500 ya, kalau seandainya dikasih koreksi lebih dalam ya, seperti itu. Kita lanjut ke saham terakhir, PMRI ya. PMRI juga hari ini mengalami koreksi ya, koreksi minus 2% ke level 9.825. Kalau dilihat ini dia menguji masihan ya di area resisten, sekarang menjadi support ya, support di level 10.000 ya. Jadi ini masih berkutat di level support 10.000, betul, bertepatan juga dengan EMA 50-nya ya di sana. Kemudian garis MACD ini cenderungnya sideways ya, sideways. Volume tidak terlalu besar ya, tidak terlalu tinggi. Kita coba cek broker summary-nya PMRI. Untuk PMRI foreign-nya outflow ya, jadi ada buangan barang di sana. Kemudian kalau posisinya all, kita coba cek di sini. Jelas distribusi ya, distribusi oleh AK, BK, YU, DX, IF, seperti itu. Nah, kesimpulannya apa? Kenapa saya reviewkan beberapa saham? Untuk energi, jelas energinya mengikuti dari harga pasar yang mengalami koreksi. Jadi ini sentimen negatif buat emiten-emiten dari sektor energi. Jadi cukup wajar koreksinya. Kemudian untuk perbankan, seperti yang analisa saya sebelumnya, bahwa asing masih terus keluar dari pasar modal Indonesia. Pertanyaannya sampai kapan? Nah, itu kita tidak tahu ya sampai kapan akan terus keluar. Yang jelas bahwa kalau seandainya investor asing ini menilai bahwa pasar Indonesia ini tidak mencukupi atau sudah tidak bisa mengcover ekspektasinya, maka dia akan mencari pasar modal atau mungkin instrumen investasi lain yang menghasilkan return yang lebih tinggi ya, yang pasti menghasilkan cuan, seperti itu. Jadi kalau dinilai tidak atau kurang cocok, maka dia akan mencari yang lain, seperti itu. Apakah wajar? Cukup wajar. Apakah rotasi sektoral? Mungkin bisa jadi rotasi sektoral ya, tetapi kalau rotasi sektoral di pasar modal Indonesia biasanya tetap tidak akan inflow atau tidak ada outflow ya, melainkan hanya kurang lebih berkutat di emitennya, seperti itu.
Nah, buat teman-teman, apa yang harus dilakukan di kondisi seperti ini? Kalau saya bisa bilang, kurangi tradingnya, ya. Kurangi trading karena pasarnya tidak mendukung, koreksinya cukup dalam, IHSG-nya cukup dalam, sehingga memberatkan untuk saham-saham, atau kalau seandainya ada saham yang digoreng, itu relatif singkat, ya, relatif singkat. Jadi untuk pancingan mungkin bisa digoreng, kemudian bisa seperti tusuk, ya, seperti jarum-jarum seperti itu. Nah, itu mungkin kalau teman-teman yang sudah ahli, sudah tahu momentumnya mungkin bisa. Tapi buat teman-teman yang tidak terlalu aktif atau tidak terlalu harus bisa mantau marketnya, mendingan kurangi porsi, ya, kurangi porsi, amankan cash. Mungkin teman-teman bisa cari saham-saham yang fundamentalnya bagus tetapi harganya relatif diskon atau sedang diskon. Itu mungkin teman-teman bisa lirik, atau manfaatkan koreksi dalamnya untuk tambah muatan, ya, tambah muatan, itu mungkin masih bisa. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham